Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita membahas teori tentang One Punch Man. Seperti yang kita tahu, beberapa chapter manga yang rilis kemarin menjelaskan jika Blast ternyata berpindah dimensi demi membuat God agar mau mengejarnya. Dan hingga saat ini pahlawan tersebut masih melakukan pertempuran melawan makhluk itu. Blast juga memburu kubus-kubus hitam yang tersebar di berbagai dimensi. Dan seperti yang kita tahu, pahlawan tersebut melakukan hal itu tidak sendirian. Tapi tahukah kalian jika sebenarnya beberapa karakter yang membantu Blast atau rekan-rekan dari pahlawan kelas S tersebut sudah diperlihatkan loh guys. Sekedar informasi aja ya, video ini hanyalah teori buatan Mimin pribadi dan diperkuat oleh beberapa fakta yang ada. Oke, lanjut. Nah, di video kali ini Enkun mau membahas teori siapa saja rekan-rekan dari Blast yang selama ini telah bekerja sama dalam mengumpulkan kubus-kubus hitam dan membantu bertarung melawan God pula. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Berdasarkan cerita dari staf Shiki, tepatnya di manga chapter 173 kemarin, Blast bersama rekan-rekannya sudah bertarung melawan God selama 20 tahun. Barulah 2 tahun yang lalu, pahlawan kelas S tersebut benar-benar melihat wujud dari makhluk itu. Dan setelah kejadian tersebut, intensitas interaksi God dengan dimensi bumi jadi semakin besar. Kalau kita perhatikan, Blast memiliki 2 jenis kategori rekan yang membantunya dalam bertarung melawan God. Yang satu adalah rekan-rekan yang saling bekerja sama dari dimensi planet bumi, dan satunya adalah rekan-rekan yang dia temui setelah berpindah dimensi lain. Sejujurnya, untuk soal kategori rekan ini pun, sebenarnya untuk sampai detik ini, setidaknya saat video ini dibuat, masih belum ada informasi pasti tentang kebenaran tersebut. Di sisi lain, para karakter yang menjadi rekan Blast ini, wujudnya juga belum pernah muncul sama sekali. Selama ini, di dalam manganya sendiri, wujud dari rekan Blast cuma diperlihatkan dalam bentuk bayangan dan siluet saja. Tapi dengan kebocoran kecil seperti itu pun, kita bisa memprediksikan siapa sajakah rekan-rekan yang selama ini membantu pahlawan kelas S tersebut. Setidaknya kita bisa mengira-ngira wujud dari para karakter itu. Nah, kenapa Enkun mau membagi jenis rekan Blast menjadi 2? Itu dikarenakan pahlawan kelas S tersebut memang memiliki kemampuan dalam berpindah dimensi. Maka wajar aja kalau Blast memiliki 2 jenis kategori rekan yang selama ini membantunya. Dimulai dari rekan-rekan Blast yang selama ini membantu dari bumi. Sejujurnya untuk rekan Blast yang berada di bumi, Enkun baru menemukan 1 orang saja, dan dia adalah pendiri dari desa ninja. Karakter ini memang belum pernah muncul di manga One Punch Man, setidaknya dijelaskan secara jelas. Sedangkan untuk di manga One sendiri, pendiri desa ninja muncul hanya sebentar. Penampilan dari karakter tersebut adalah seseorang yang memiliki wajah yang bisa dibilang buruk rupa. Pakaiannya ada kemiripan, atau ada unsur senada dengan pakaian yang Sonic dan Flashy Flash kenakan. Ditambah lagi di punggung orang tersebut seperti membawa 2 buah pedang. Kalau kalian perhatikan di dalam manga chapter 173 kemarin, sempat pula diperlihatkan scene di mana Blast sedang berdiskusi dengan seorang ninja yang membawa 2 buah pedang di punggungnya. Menurut Enkun pribadi, ini adalah wujud dari pendiri desa ninja 20 tahun yang lalu guys. Mungkin kalau kita lihat, memang ada perbedaan mencolok, baik itu dari penampilan dan wajah karakter tersebut, jika dibandingkan di dalam mangawannya. Tapi kalau kita lihat pakaian dan 2 pedang yang dia bawa, besar kemungkinan rekan Blast tersebut memanglah pendiri dari desa ninja. Selain itu, orang tersebut, menurut rumor yang beredar, dijuluki sebagai ninja terkuat sepanjang sejarah. Secara logika memang masuk akal juga kalau Blast berteman dengan orang yang memiliki kekuatan besar. Apalagi orang tersebut telah menyandang gelar sehebat itu pula. Menurut Mimin, ada 1 lagi rekan Blast yang berasal dari bumi. Tapi berhubung di manga chapter 173 kemarin wujudnya nggak begitu diperlihatkan dengan jelas, untuk sementara kita skip dulu aja ya guys. Berikutnya soal rekan Blast yang berasal dari dimensi lain. Nah, untuk kategori ini Enkun memiliki beberapa karakter yang bisa disebutkan. Setidaknya ada 4 karakter yang mungkin penampilannya pernah kita lihat, atau mungkin mirip dengan beberapa karakter di chapter manga yang sebelumnya pernah kita baca. Jika kita lihat manga One Punch Man chapter 167 kemarin, tepatnya saat Blast bersama rekan-rekannya memindahkan benturan serangan dari pukulan Saitama dan Garou, kita diperlihatkan 3 gambaran siluet dari rekan pahlawan kelas S tersebut. Yang pertama adalah rekan Blast yang memiliki wujud seperti Boros. Meskipun hanya siluet dan ada sedikit pantulan cahaya, kita sebagai penonton bisa memperkirakan, apalagi kalau sudah lebih memperhatikan dari bentuk mata karakter tersebut. Bisa kita simpulkan jika penampilan dari rekan Blast itu begitu mirip dengan Lord Boros.
Berikutnya adalah dua bayangan dari rekan Blast yang lain. Yang satu berpenampilan seperti seekor monster singa, dan satunya lagi memiliki penampilan seperti perempuan setengah monster. Menurut Enkun pribadi, untuk rekan Blast yang berbentuk seperti seekor monster singa itu, jika kita lihat lebih detail, potongan wajah dari karakter tersebut begitu mirip dengan Beast King, yaitu salah satu monster buatan Dr. Janus. Sedangkan untuk rekan Blast yang perempuan, kalau menurut Enkun, penampilannya cukup mirip dengan salah satu monster milik Asosiasi Monster. Karakter monster tersebut adalah monster ular yang muncul di manga revisi chapter 112. Memang sih kalau kita lihat lebih teliti lagi dari penampilan monster itu, jika dibandingkan dengan karakter siluet tersebut, gak bisa dibilang mirip-mirip banget. Tapi setidaknya kita bisa memperkirakan jika wujud dari karakter itu ada kemungkinan memiliki kemiripan dengan monster ular milik Asosiasi Monster. Ada satu lagi scene di mana Blast memperlihatkan rekan-rekan seperjuangannya, yaitu di manga chapter 156, tepatnya saat dia yang muncul di medan pertempuran demi menolong Tatsumaki yang hampir tergoda oleh rayuan God. Saat itu Blast menitipkan Tatsumaki kepada King, lalu dia membuka gerbang dimensi, di mana saat itu dari balik gerbang tersebut muncul beberapa siluet karakter dari rekan-rekan pahlawan kelas S itu. Kalau kalian lihat lebih teliti lagi, ada satu karakter yang siluetnya begitu mirip dengan salah satu karakter yang pernah kita lihat. Yaps, dia adalah Raja Monster Laut Dalam. Kemungkinan untuk satu karakter ini memiliki wujud dan penampilan seperti monster laut tersebut. Sedangkan untuk siluet teman-teman Blast yang lain, sejujurnya Enkun nggak bisa mengidentifikasi lebih dalam. Karena penampilan dari beberapa karakter itu, kalau kita pakai ilmu cocokologi, memiliki lebih dari satu kemiripan dengan karakter yang lain. Mungkin dari kalian ada yang protes dengan pendapat yang Enkun jelaskan barusan. Kok karakternya mirip sama monster-monster yang pernah Saitama kalahkan ya? Emang bisa kita pastikan kalau penampilan dari rekan para Blast memang memiliki penampilan mirip sama monster-monster itu? Perlu kalian ingat ya guys, Blast itu memiliki kemampuan untuk berpindah atau melintasi dimensi dengan sesuka hatinya. Jadi wajar aja jika setiap dimensi yang pahlawan itu datangi, secara kebetulan ada beberapa karakter yang penampilannya begitu mirip dengan karakter dari dunia Blast berasal. Bahkan mungkin bisa dibilang, jika dari dimensi atau universe yang lain, memang pasti ada karakter yang memiliki penampilan sama satu sama lain. Oke guys, itu tadi perkiraan beberapa rekan dari Blast yang selama ini membantunya dalam mengumpulkan kubus-kubus hitam, dan tentu saja juga membantu dalam pertempurannya melawan God. Bagaimana menurut kamu? Apa kalian punya tambahan atau menyanggah teori dari Enkun? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Murata atau manga One, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf, dan sampai bertemu di video One Punch Man selanjutnya.